Selamat pagi anak-anak. Ya, coba. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut. Ya, silakan istirahat dulu. Mari kita berdoa dulu. Siapa hari ini yang tidak turun? Semuanya selesai saja. Ya baik, kita tepuk semangat dulu ya. Kita absen dulu aja ya. Hadiran dulu. Sakira, Salsa, Jahira, Dani, Yansen, Utari, Pati, Dina, Febri, Amelia, Irfan, Paris, Devi, Muklis. Ya baiklah, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Belum kita mulai perjalanan, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Baik, lagu Indonesia Raya. Jadi semua berdiri.
menyimak dulu video YouTube. Ada video YouTube ini ya. Bagaimana videonya? Nah ini coba kalian dengarkan. Siapkan buku tulis dulu. Siapkan buku tulisnya dulu. Siapkan buku tulisnya. Siapkan dulu buku tulis. Tenang, buku tulisnya. Siapkan dulu. Dengarkan ya. Lihat dulu. Oh. Nah, profesional yaitu bagaimana bekerja seperti komputer. Nah, itu untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Profesional di komposisinya si pengenalan pola dan tabung sempurna. Catat dulu mana yang penting-penting, catat dulu. Nah, bagaimana sikat gigi, belajar memasukkan tas buku dalam tas. Nah, itu kerja sebuah robot ya. Nah, itu seperti komputer itu kan seperti robot, seperti alat berat kemarin, mobil, motor. Nah, sekarang kita bisa mengerjakan masalah tugas kita ya, untuk menggunakan komputer dan internet. Posisi abstraksi. Nah, komposisi tadi membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian yang kecil. Kita rencana 17 hari kemerdekaan, bagaimana susunannya, jaraknya, bagaimana konsumsi, caranya bagaimana susunannya.
ya. Ada yang kurang pernah mengerti dulu, yang pernah tanyakan video tadi. Ya, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ke materinya ya. Bagaimana profesional itu berpikir profesional itu. Ini nah, apa itu berpikir profesional ya? Apa itu berpikir kalau kita tanya? Nah, pengertian berpikir profesional itu yaitu cara berpikir seperti komputer ya, yang teratur untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis, lalu membantu kita memahami dunia digital. Dunia digital itu dunia maya itu ya, internet macam segala itu. Nah, lalu pentingnya berpikir profesional yaitu membantu kita dengan masalah kecil itu yang lebih mudah, lalu berguna dalam kehidupan sehari-hari, melatih kita berpikir teratur dan tidak bingung, membuat kita lebih teliti dan lebih gampang dan tidak salah. Seperti kita itu kan belajar apa? Kita pernah bantu orang tua itu bagaimana cara membuat mie instan tadi. Apa sunahnya mie instan itu? Pertama apa tadi? Air, lalu air, hidupkan apinya, masukkan dalam mendidih, masukkan mie, lalu ya seperti itu sunahnya. Jadi jangan terbolak-balik. Yang pertama-tama lalu kalian masukkan mie apa? Belum airnya belum mendidih, belum kita masukkan mie, masukkan bumbunya, itu salah. Itu tidak teratur ya. Lalu pertama-tama kita ambil mie, lalu kita ambil apa? Kita ambil panci, lalu masukkan air dalam panci, hidupkan kompor, setelah mendidih itu lalu masukkan mie, setelah itu masak, baru kita masukkan bumbunya. Itu aturannya ya, cara membuat mie. Membantu kita menangani masalah lebih mudah, berguna dalam kehidupan sehari-hari, lalu melatih kita berpikir teratur dan tidak bingung, lalu membuat kita lebih teliti dan tidak gampang salah. Itu ya. Nah, lalu memecah masalah. Pertama, artinya masalah besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar itu mudah diselesaikan. Contoh, mau membuat cerminan dari kertas, pecahlah kertas itu, siapkan alat, gambar, bola, gunting dan tempel. Ya, lalu sini langkah-langkahnya, siapkan alatnya, gambar, bola, gunting, lalu tempel. Nah, lalu mencari pola, artinya mencari hal yang mirip atau berulang supaya kita bisa menyelesaikan masalah cara yang lebih mudah. Contoh, kalau kita sudah tahu cara melipat kertas jadi pesawat, kita bisa pakai pola itu dan bentuk lainnya ya. Nah, umpamanya ini sebuah pesawat, kita bikin sebuah pesawat dulu. Umpamanya ini ya. Nah, bagaimana cara membuat pesawat ya? Pertama, dilipat ke tengahnya dulu, gini kan? Siapa yang pernah bikin pesawat? Ya, kalau pernah itu kan pasti dilipat tengah. Lalu apa lagi? Di atasnya ini disesuaikan dengan tengah garis ini ya. Nah, ini sunahnya, jadi kertas dilipat tengah. Lalu ini lagi dilipat ya. Nah, seperti ini. Lalu dilipat lagi seperti ini. Dan apalagi? Apalagi ini kan tengahnya sudah ini. Apalagi? Lalu dilipat lagi. Lalu lipat kiri kanannya ya, ditutup ini, dikunci supaya tidak lepas, baru dibalik lagi. Seperti ini kan? Lalu dilipat lagi seperti ini. Nah, ini cara membuat sebuah pesawat. Wah, jangan dibalik-balik. Ya, nanti salah langkahnya, nggak jadi pesawatnya. Begitu juga kalau kita membuat sebuah kapal, kita melipat dua seperti ini. Ya, lalu apa lagi? Dilipat kiri dan kanannya. Ini tengahnya kita susun supaya tahu si tengah. Lalu dilipat lagi kiri kanannya. Lalu ini lagi. Nah, ini susah ini. Dilipat ini seperti ini ya. Lalu sebelahnya dilipat, belakang dan depannya. Lalu ini lagi ini kan 4/2, ini diikat di apa? Dilipat
dilipat, ini juga dilipat, lalu diambil. Nah, jadilah sebuah kapal. Seperti itu langkah-langkahnya harus pas supaya tidak salah. Nah, lalu ini lagi yang ketiga. Yang ketiga, abstraction, yaitu fokus hanya pada konsep penting dan menyampaikan hal-hal yang tidak perlu. Contoh, saat membuat benak kelas kita cukup gambar meja, kursi, dan papan tulis. Perlu gambar semua yang susah. Jadi saat kita membuat benak kelas kita abaikan yang penting kayak gambar-gambar ini kan. Nah, yang pertama kita harus fokus ke gambar meja, kursinya di mana, papan tulisnya di mana. Tidak perlu semuanya digambar. Nah, perlu yang penting-pentingnya saja. Lalu 4, membuat langkah-langkah atau petunjuk. Artinya menyusun langkah-langkah yang jelas dan perlu untuk mereka suatu tugas. Nah, bagaimana cara kita memakai sepatu? Yang pertama, ambil kaos kaki, ya. Lalu pakai, lalu ambil sepatu, lalu masukkan kakinya, ya dulu. Lalu ikatlah talinya. Nah, semuanya seperti itu. Ambil kaos kaki, pakai, lalu ambil sepatu dan masukkan kaki dan ikat tangan berbalik caranya. Lalu diambil sepatu masukkan kaki, lalu ambil sepatu, lalu ikat tali. Itu salah. Maksudnya harus pas dan urut ya, supaya tepat langkah-langkahnya. Nah, sekarang sampai sini dulu. Ada yang tidak jelas, tidak mengerti. Nah, di sini ada Bapak, kalau sudah jelas semua, ini ada tugas yang Bapak suruh kalian kerjakan ya, berkelompok. Nah, kita bagikan kelompoknya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Bagaimana langkah sikat gigi, langkah mencuci tangan. Jadi harus teratur langkahnya. Langkah mencuci tangan itu bagaimana, langkah sikat gigi itu bagaimana. Di sini Bapak siapkan nanti gunting, lem, ya. Ada gunting dan lem. Ini kalian kerjakan, sudah berikan. Ini kelompok 1, ketuanya sekira ya. Kelompok 2, kelompok 4 contohnya. Ya, ini ya kelompok 3. Baik. Ini baik, kita selesaikan ini. Bagi ini digunting ya, nanti digunting di sini, lalu nomornya itu ditempel sesuai urutan yang ada itu. Langkah selanjutnya apa? Nah, baik, nih. Nah, ini, nah, ini ya. Nah, ini juga. Harus urutan ya, harus putar diguntingkan urut yang ada dalam kotak itu. Nomor 1 apa? Kemudian tulisan tangan tadi, ya, itu. Harus sesuai dengan urutan. Ada yang tukang guntingnya ya, dibagi. Ada yang tukang gunting, ada tukang lemnya, dibagi. Tukang gunting ada lemnya, dibagi.
dua lagi. Ini sudah selesai ya, saya gigit sama ya. Bagaimana? Ya, siapkan dulu alat. Ya, ambil dulu. Ini untuk ya, berumur. Nah, berumur. Cari yang mudah dulu, kerjakannya mudah dulu, yang sulit. Nah, lalu senyum, sudah ya. Lalu apa lagi? Yang cari yang mudah dulu. Nah, betul nggak ini temannya bisa? Betul nggak? Yang namanya itu. Dia kelompok pada sudah, kelompok satu sudah. Kelompok dua lagi. Ya. Lalu. Ya. Bagaimana sikat gigi biasanya? Sikat gigi itu gimana? Bayangkan kalian lagi sikat gigi. Sejam dulu apa buktinya ada tempat temannya mana? Buat tempat. Sudah.
Maju lagi. Ya, baik. Ini lagi. Kalau lama kita dulu punya. Biar cepat-cepat. Udah ya. Oh ya. Baik, intinya sini Bapak ambil sudah. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Jual dulu ya, Pak. Ya, sama Pak. Sudah. Kalau kamu jangan Pak, semuanya. Sudah, ya baik. Kalau sudah selesai, baik kamu satu dulu, tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, cukup ya, cukup jelaskan. Maju. Maju dulu, maju. Maju dulu. Ya, yang maju dulu. Ya, baik dari kelompok 1 kami ini kan jelaskan ke depan dan teman-teman lihat. Ya, langkah-langkah bagaimana cuci tangan dulu. Ya, coba. Pertama, langkah-langkah cuci tangan yang pertama. Basahi tangan dengan air bersih. Ya, bersih tangan air bersih. Lalu Aplikasikan sabun di seluruh tangan. ya. Lalu 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. lalu 4. Fokus pada area sela-sela jari. ya. 5. Bilas tangan dengan air mengalir. Ya. 6. Lalu balikan tangan Anda sekarang kiri. Sudah. Yang bagaimana mencuci tangan ya. Baik, langkah yang nomor 1 pertama langkah-langkah cuci tangan yaitu basuhi tangan dengan air bersih. Lalu aplikasikan sabun dengan turun tangan benar jelas. Lalu gosok pada tangan dengan erat. Lalu fokus pada area sela-sela jari ya. Lalu bilas tangan dengan air mengalir. Lalu keringkan tangan dengan anduk yang bersih. Ya, bagus. Oke, bagaimana mencuci gigi? Bagaimana? Ya. 1. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. 2. Sikat permukaan gigi atas. 3. Sikat permukaan gigi bawah. Sikat bagian lidah. 5. Sikat dengan gerakan naik turun. Ya. 6. Gunakan gerakan memutar. Ya. 7. Berkumur dengan air. Ya. 8. Nikmati senyum. Nah, ya. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Tepuk tangan dulu ya, yang tua lagi. Ya, yang lagi semua maju. Ya. Semua. Ya, baik, ya bagaimana mencuci tangan dulu awalnya? Ayo, baca dulu. Basuhi tangan dengan air bersih. 2. Aplikasikan sabun ke seluruh tangan. Ya, lalu. 3. Gosok kedua telapak tangan dengan erat. Ya. 4. Fokus pada area sela-sela jari. Ya. 5. Bilas tangan dengan air mengalir. Ya. 6. Lalu keringkan tangan Anda. Ya. Lalu, kita. Lalu keringkan tangan Anda sampai bersih. Nah, ya bagus ya. Ya balik kelompok 2. Ya bagaimana cuci? Ya bagaimana cuci gigi? Ya. 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 Ya, bagus. Tepuk tangan dulu berdua. Ya. Sekarang berkaki gigi berkumur dengan air bersih. Ambil pasta gigi, sikat gigi, sikat permukaan gigi ke bawah, lalu berputar, lalu naik turun, lalu pelan gigi, bersihkan tangan dan senyum gigi. Ya, bagus. Sekarang kelompok 3 maju. 3 lagi maju. Ya, maju. Maju dulu. Ya, maju dulu. Ya, baik. Ya, baik. Baca bagaimana basuh tangan dulu. Ya.
bersihkan tangan dengan air mengalir. Ya. Lalu berikan tangan Anda sekarang Ya. bersih. Ya, baik. Ya, yang sikat gigi. Sikat gigi dari baca dulu. Pertama, basuh apa? Kita coba yang mana cara saja. Ya. Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Dua, sikat permukaan di atas. Tiga, sikat permukaan di bawah. Ya. Empat, sikat dengan menggunakan mulut. Lima, gunakan gerakan memutar. Enam, bersihkan bagian lidah. Tiga, berkumur dengan air. Lima, senyum dengan Ya, enggak. Bagus. Kelompok 3 tepuk tangan dulu kelompok 3. Nah, kucuran yang bersih, lalu aplikasikan sabun pencuci tangan, gosok kedua tangan, lalu fokus pada area sebelah gigi dan jari ya, lalu bilas tangan dengan mengalir, lalu keringkan ya, betul. Nah, yang sini sudah Bapak lihat, kalian sudah mengerti ya. Sekarang ada tugas sendiri lagi untuk kalian. Ini dikerjakan setelah selesai dipukul terus tangannya. Nah, ya sudah itu ya, bagaimana langkah-langkahnya itu harus atur. Nah, ya, ini namanya langsung dikerjakan dibulatin ini. Cara membuat jus mangga sunahnya bagaimana? Ya, cara membuat jus mangga pertama apa? Kalau sudah pukul, penilai. Ya. Nah, bagaimana cara membuat ini tugasnya? Bagaimana cara membuat jus mangga? Ya, lalu tambahkan air matang. Ya, di nomornya nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Tulis di dalam buku nomornya. Mana angka pertama, yang kedua, 3, 4. Umpamanya nomor 1, umpamanya apa? Kupas mangga dulu, tulis di nomor 1. Itu. Lalu dipukul. Umpamanya di dalam kolom ini dikasih nomor. Di dalam kolomnya umpamanya angka pertama, kupas mangga dikasih nomor 1. Itu. Kumpulkan Bapak nilai. Ya, sini, kumpulkan sini. Bapak nilai. Sudah. Ya, sini. Langsung ya. Nah, dulu kopinya.
dua. Ini kelompok satu. Satu. Kelompok ini. Ya, ini kelompok tiga. Nah, sudah, ya pukul sini, pukul sini. Pukul sini sudah. Ya. Ini. Ya sudah semua ya baik. Nah, di situ tadi sudah kalian tahu ya sebenarnya bagaimana cara menyusun belanja. Yang pertama tadi yaitu kupas mangga dan potong-potong buahnya. Kedua apa? Tambahkan air matang, gula pasir ke dalam blender. Lalu apa lagi? Masukkan es batu ke dalam itu, lalu di blender semua. Lalu setelah selesai tuangkan dos dan siap dinikmati. Nah itu sunahnya ya. Jadi sunnah itu harus pas. Bagaimana kalau itu sunnah itu surat takut supaya kalian bisa berpikir sunnah. Nah refleksi bagaimana pesan kalian setelah belajar berpikir sunnah. Pesan bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Apa kalian pelajari selama ini? Ya, bagaimana menyusun pelajaran menyusun suatu pekerjaan ya, langkah-langkahnya bagaimana sehingga teratur dan tepat. Nah sekarang ini kesimpulan ya, berpikir kepesona adalah cara berpikir teratur dan logis dalam menyelesaikan masalah. Kita belajar memecahkan masalah menjadi pola dan membuat langkah solusi. Ini penting belajar coding, dan juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu penting untuk belajar coding, dan juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, siapa yang bikin doa untuk mimpi kita pulang? Ya, datang, lanjut. Ya, cepat, ya. Baik, teman-teman. Selesai, ya baik. Ya, siapa yang ucapkan salam dulu kita pulang? Ucapkan ya, tepuk dulu ya. Sudah kita pulang ya.